Pemirsa Hasanah, beberapa hari lagi bulan suci Ramadan tiba. Bulan suci yang penuh berkah dan ampunan. Terkadang ada orang tua yang memberitahu anak-anaknya, jika merasa takut, jangan takut. Di bulan Ramadan ini tidak ada jin atau setan. Karena jin dan setan dibelenggu oleh Allah SWT sehingga tidak bisa mengganggu. Memang Nabi SAW pernah memberitahukan pada kita dalam sabdanya, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz lain disebutkan, jika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup, dan setan-setan pun diikat dengan rantai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, muncul pertanyaan, jika memang di bulan Ramadan setan dibelenggu dan dirantai, mengapa masih banyak orang bermaksiat di bulan Ramadan? Bukankah kemaksiatan itu karena godaan setan? Memang, dari pengalaman-pengalaman bulan-bulan suci Ramadan yang lalu, datangnya bulan Ramadan tidak selalu membuat perbuatan maksiat hilang begitu saja. Tapi suasana maksiat masih sangat terasa di bulan Ramadan. Tidak hanya di lingkungan, termasuk diri kita sendiri. Untuk menghindari maksiat terasa masih sangat susah. Tentu saja, Nabi SAW tidak bohong. Beliau as-sadiq atau orang yang benar dan al-masduq wajib dibenarkan. Hadisnya juga sahih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Lalu di mana sisi masalahnya? Ketika menghadapi masalah semacam ini, saat ada hal yang mengganjal pada sebuah kebenaran, maka yang perlu dikoreksi adalah akal kita, diri kita. Al-Quran itu benar, hadis itu benar, Rasul itu benar, hadis itu tidak ada cacatnya. Selanjutnya, ini semua karena keterbatasan diri kita dalam memahaminya. Ini karena ketidaktahuan kita. Husnuzon atau berprasangka baik kepada hadis dan su'uzon atau berprasangka buruk kepada diri sendiri. Hadis yang menyebutkan setan dibelenggu dan dirantai di bulan Ramadan ini perlu dipahami dengan benar. Para ulama memberikan beberapa penjelasan. Pertama, sumber maksiat itu tidak hanya setan, karena hawa nafsu manusia juga berperan besar. Keterangan disampaikan Imam As-Sindi bahwa hadis setan dibelenggu tidak berarti meniadakan segala bentuk maksiat. Karena bisa saja maksiat itu muncul disebabkan pengaruh jiwa yang buruk dan jahat. Dan timbulnya maksiat tidak selalu berasal dari setan. Jika semua berasal dari setan, berarti ada setan yang mengganggu setan atau setannya setan. Dan seterusnya terus bersambung. Sementara kita tahu, tidak ada setan yang mendahului maksiat iblis, sehingga maksiat iblis murni dari dirinya. Kedua, setan sekalipun dibelenggu, tapi dia masih bisa mengganggu. Hanya saja dia tidak sebebas ketika dilepas, karena makhluk yang dibelenggu hanya terikat bagian tangan dan lehernya. Sementara kakinya, lidahnya masih bisa berkarya. Ketiga, maksudnya setan tidak dibelenggu secara hakiki. Seperti yang dijelaskan Al-Baji, bahwa mengingat bulan ini bulan penuh berkah, penuh pahala amal, banyak ampunan dosa, menyebabkan setan seperti terbelenggu selama Ramadan. Karena upaya dia menggoda tidak berefek, dan upaya dia menyesatkan tidak membahayakan manusia. Keempat, yang dibelenggu tidak semua setan, tapi hanya setan kelas kakap. Sementara setan-setan lain yang masih bisa bebas, terjadi maksiat disebabkan bisikan setan-setan kelas biasa. Berdasarkan pendapat ini, adanya maksiat di bulan Ramadan disebabkan bisikan setan yang belum dibelenggu. Al-Hafiz mengatakan, kemungkinan bahwa lahiriah dan hakikatnya adalah itu semua tanda bagi malaikat untuk memasuki bulan Ramadan dan mengagungkan kehormatan bulan itu, serta mencegah setan-setan untuk menyakiti orang-orang beriman. Dan bisa juga berarti suatu isyarat akan banyaknya pahala dan ampunan, dan bahwa setan dipersempit upayanya untuk menyesatkan mereka sehingga mereka bagaikan terbelenggu. Al-Qurtubi mengatakan, sesungguhnya kemaksiatan itu akan mengecil terhadap orang-orang yang berpuasa, yang memelihara syarat-syarat puasanya dan memperhatikan adab-adabnya. Atau karena sebagian setan dibelenggu sebagaimana disebutkan di dalam sebagian riwayat, yaitu riwayat Tirmizi dan Nasa'i, bahwa mereka yang dibelenggu adalah para pemimpinnya, bukan seluruh setan.
Ini adalah masalah yang bisa dirasakan, maka kemaksiatan di dalam bulan Ramadan lebih sedikit dari bulan lainnya. Jadi tidak mesti dengan dibelenggunya seluruh setan, maka tidak akan terjadi satu kejahatan atau satu kemaksiatan. Karena di sisi lain, terdapat banyak sebab lainnya selain godaan setan yang menyebabkan orang berbuat maksiat. Maksiat bisa terjadi karena jiwa-jiwa yang kotor, kebiasaan-kebiasaan buruk, setan manusia, dan lainnya. Yang lebih penting adalah kita berupaya untuk menghindari maksiat sebisa yang kita lakukan agar puasa kita semakin berkualitas. Wallahu a'lam.